Jika cyberbullying sudah terjadi, ini yang berat. Mmm, Orang tua dan guru di sini perlu mewaspadai jika ada anak yang misalnya tiba-tiba tidak mau sekolah, atau tiba-tiba minta pindah sekolah. Boleh jadi ini adalah indikasi dari bahwa telah terjadi cyberbullying atau bullying dalam bentuk lain juga di, situasi, pergaulan anak tersebut. Nah, dalam hal ini orang tua dan guru harus bekerja sama, yang pertama untuk melaporkan akun media sosial tersebut kalau terjadi misalnya ada laman di media sosial ke media sosial yang bersangkutan, dan juga dalam beberapa kasus mungkin perlu melibatkan pihak penegak hukum. Mmm, Apa yang akan kalau seandainya ketahuan siapa pelakunya, apa yang harus dilakukan, mmm, itu tergantung dari pihak sekolah dan, bagaimana, hukum kita, berlangsung atau, bagaimana ketentuan hukum. Salah satu cara yang, direkomendasikan adalah dengan bukan mengeluarkan anak tersebut, bukan mengeluarkan si pelaku dari sekolah, karena itu hanya akan membuat konflik baru di luar sekolah, tapi dengan merehabilitasi. Misalnya dengan melakukan skorsing, kemudian, si pelaku diminta misalnya melakukan kerja sosial, sehingga diharapkan kerja sosial dan konseling, sehingga diharapkan melalui, proses tersebut rasa empatinya bertumbuh sehingga di masa depan dia tidak lagi melakukan kekerasan. Untuk korban, di sini perlu kerjasama dari pihak sekolah, guru, dan juga biasanya konselor atau psikolog, sehingga, luka psikologis yang terjadi atau luka emosional yang terjadi mungkin bisa diatasi, dengan melalui konseling atau terapi. Nah, salah satu bentuk bullying selain misalnya mengirim ancaman lewat WhatsApp atau SMS, membuat akun palsu di media sosial, bisa juga berupa merekam insiden bullying, kemudian menyebarkannya ke, orang-orang lain. Nah, si pelaku atau bystanders di sini mungkin tidak sadar bahwa video yang mereka sebarkan itu kemudian benar-benar menyebar atau menjadi viral dan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mereka kenal. Kita mungkin juga mendapat video tersebut walaupun kita tidak kenal secara langsung dengan si pelaku, si pembuat video atau penyebar video, dan juga si korban. Apa yang bisa kita lakukan ketika hal itu terjadi? Bagi saya, ketika hal itu terjadi, yang bisa kita lakukan adalah tidak menyebarkan lebih lanjut video tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya menghubungi, laman atau, di, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan menyebarkan video mungkin kita dapat memberi efek jera pada si pelaku. Namun hal tersebut tidaklah terbukti. Tidak ada riset yang membuktikan bahwa dengan, menghukum si pelaku dengan cara demikian, dia akan berhenti mengurangi atau, tidak lagi melakukan perundungan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tidak menyebarkan lebih lanjut, video tersebut. Karena menyebarkan atau memviralkan video perundungan tidak membantu korban, tidak juga membantu pelaku, dan tidak menyelesaikan masalah perundungan. Alih-alih menyelesaikan masalah perundungan, kita malah ikut menjadi bagian dari masalah. Sebagai orang dewasa yang memiliki power sosial yang lebih tinggi ketimbang remaja atau anak-anak, dengan menyebarkan video tersebut, jangan-jangan kita malah ikut menjadi perundung secara tidak sadar.